Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah ditakdirkan, kita oleh Allah dikehendaki bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kebaikan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan terus dan berlanjut sampai nanti di yaumil akhirah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Kita juga memohon mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk bisa mencontoh perilaku beliau, untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak nanti di yaumil akhirah kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di sebuah bulan yang oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia dijadikan momen untuk memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal, orang Jawa bilang bulan mulut, itu bulan yang diyakini mayoritas kaum muslimin sebagai bulan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Saya nggak tahu kalau di Mojokerto, kalau di Blitar banyak saudara-saudara kita ini yang pujian setelah azan sebelum qomat. Jari Kanjeng Nabi Muhammad lahire ono ing Mekah tanggal 12 Maulud dino Isnin tahun Gajah. Saya hafal sebab meh bendino kupingku krungu begitu. Nah, saya tidak akan menarik-narik penjenengan di dalam diskusi yang tidak pernah berhenti tentang khilaf, perlukah kita menyelenggarakan maulid atau tidak. Sebab bagi saya secara pribadi mendiskusikan itu, apalagi mempertentangkan dan memperdebatkan, itu hampir tidak ada gunanya. Kita tegak di atas prinsip keyakinan kita bagaimana, tanpa harus ngelok-ngelok nih kelompok yang lain. Sebab masing-masing ternyata punya hujah. Kelompok yang anti maulid itu mengatakan bahwa maulid ini pertama kali digelar oleh Bani Fatimiyah. Itu sebetulnya sekte Syiah yang mereka sebetulnya tidak cukup syarat untuk disebut sebagai Islam. Mereka membangun sebuah tempat, padahal tempat itu tempat palsu yang diklaim makomnya dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikultuskan secara berlebihan, dan seremonialnya ini sering dilakukan pada bulan Maulid. Jadi mereka mengatakan bahwa peringatan Maulid itu pertama kali dilakukan, awal kali dilakukan, ini malah bukan oleh kelompok orang yang mengaku, yang layak disebut sebagai orang Islam. Ini alasan kelompok yang menolak
maulid. Tapi kalau kita jujur terhadap sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang yang mengalahkan pasukan salib, itu membangkitkan gairah semangat pasukan kaum muslimin itu melalui momen peringatan Maulidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jujur terhadap sejarah, maka saya tidak ingin sekali lagi menarik penjenengan ke dalam zona perdebatan dan pertentangan ini. Saya nggak suka itu, sing mah dia monggo, sing gelem yo karepmu. Saya lebih suka membahas yang lain yang menurut saya insya Allah manfaatnya justru lebih besar, terkait dengan kehadiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di pentas dunia. Itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nabi karena dia mendapatkan wahyu, intuisi, tapi dia juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang dia terima dari Allah itu kepada umat. Maka dia menjadi utusan, dia menjadi Rasul. Maka kita sering mengenal, Pak, orang yang mendapatkan wahyu namanya Nabi. Jikalau orang yang mendapatkan wahyu ini, Nabi ini, diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada orang lain, kepada umat manusia, atau sekelompok umat manusia, maka dia disebut Rasul. Maka lek Rasul mesti Nabi, lek Nabi belum tentu Rasul, kan begitu. Nah, Nabi Muhammad, Nabi sekaligus Rasul. Dia mendapatkan wahyu, juga mendapatkan tugas menyampaikan wahyu itu. Nah, kehadiran beliau sebagai utusan Allah itu diklaim dan diidentifikasikan oleh Allah sebagai nikmat yang agung bagi orang-orang yang mau mengimaninya. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang percaya. Tentu ini tidak menjadi nikmat bagi orang yang tidak mukmin, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak mengimani kebenaran risalah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi nikmat itu Allah peruntukkan bagi orang yang mau mengimani. Nikmat yang mana? Ibba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Ini kita kupas sedikit. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah. Disampaikan kepada siapa? Kepada manusia. Maka ini menjadi nikmat bagi orang-orang yang mau mempercayai kebenarannya. Apa berarti ada orang yang tidak mau mempercayai kebenarannya? Ada. Maka diutusnya Nabi Muhammad menjadi nikmat bagi Abu Bakar, menjadi nikmat bagi Ali, menjadi nikmat bagi Utsman, menjadi nikmat bagi jamaatus sahabat yang mereka membenarkan dan mengimani kebenaran risalah yang beliau sampaikan, tapi tidak menjadi nikmat bagi Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya.
Maka kalau penjenengan itu membaca bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, ya. Tapi adalah memahami rahmat bagi alam itu adalah rahmat bagi pihak-pihak yang mau mengimani kebenaran Islam. Bagi orang-orang yang tidak mengimani, mempercayai, ngandel akan kebenaran Islam, kemudian lebih memilih bersikap menolak, tidak menjadikan Islam sebagai manhaj hidup, tidak menjadikan Islam sebagai panduan hidup, tidak menjadikan Islam sebagai landasan dan pedoman hidup, maka Islam tidak menjadi rahmat bagi kelompok orang-orang yang demikian. Bagi kita, Islam menjadi rahmat. Loh, kenapa? Sebab kita mengimani, membenarkannya, dan mau mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan real. Maka menjadi nikmat bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengimaninya, memilih bersikap menolak, tidak menjadikannya sebagai manhaj dan pedoman hidup, Islam tidak menjadi rahmat dan nikmat bagi orang-orang yang demikian. Maka sekali lagi, Pak, Allah mengidentifikasikan, Allah ngarani bahwa diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat yang agung bagi orang yang mau mengimaninya. Laqad manallahu, sungguh Allah telah memberi nikmat kepada siapa? Kepada mukminin, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang membenarkan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, memang diutusnya Rasul ini menjadi nikmat yang besar, nikmat yang agung. Lalu sikap yang ideal bagi kita terkait diutusnya Rasul itu bagaimana? Maka ini saya kira lebih penting untuk kita diskusikan daripada hanya menghabiskan waktu untuk ngelak-ngelak nih mesin mulutan atau ngelak-ngelak nih mesin radilan mulutan. Ini lebih menarik bagi saya. Yang pertama, sikap kita kepada Rasulullah SAW itu adalah mengakui bahwa kehadiran beliau di pentas dunia sebagai utusan Allah, bahkan persaksian yang wajib kita lakukan. Di samping bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, kita juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Penjenengan itu kalau tidak mau bersaksi itu, Pak, maka tidak cukup syarat keislaman penjenengan. Sebab untuk bisa disebut sebagai seorang Muslim, dia harus melakukan hal yang pokok yang disebut arkanul Islam. Satu di antara arkanul Islam, rukun Islam adalah syahadatain, bersaksi. Saksi yang pertama, bersaksi yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi yang kedua, mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita sudah bersaksi atas dasar kepercayaan dan keimanan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita yang pertama meski membenarkan apapun yang beliau sampaikan. Jadi tidak boleh, Pak, kita tidak membenarkan, menganggap salah
meragukan akan kebenaran dari apa yang beliau sampaikan tidak boleh, Pak. Meragukan saja tidak boleh. Apalagi sampai menganggap tidak benar alias mengkufuri. Kalau ada statement yang beliau sampaikan, kemudian kita tidak membenarkannya, berarti kita mendustakannya. Kita menganggap bahwa beliau itu dusta. Kalau kita mendustakan beliau, menganggap beliau dusta, menganggap ada hal-hal tertentu sebagai kebohongan yang beliau lakukan, maka batal, Pak, sahabat kita. Kalau misalnya Rasul SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sederhana, la tasrabbana ahadukum qaliba, kalian itu jangan minum dalam keadaan berdiri. Lek mobil ojo karo ngadeg. Sebagai bentuk pembenaran, bentuk keimanan bahwa yang beliau sampaikan itu benar, itu tidak hanya dituntut hati kita membenarkan itu, membenarkan bahwa itu sabda Rasul, membenarkan secara substansi nasihat beliau itu mengandung kebenaran, tapi kita juga mesti mengaktualisasikan apa yang beliau pesankan di dalam tataran verbal, dalam kehidupan real. Awak itu lagi mobil ojo karo ngadeg. Kalaulah saya tidak boleh mengatakan bahwa itu bentuk pendustaan yang kita lakukan terhadap kerasulan Nabi Muhammad, saya mungkin boleh mengatakan itu pelecehan terhadap apa yang beliau sampaikan. Enggak, dia utusan Allah berpesan, tenan loh ya, seliramu itu lek ngombe ojo ngadeg. La tasrabbana ahadukum qaima. Itu kan la tasrabbana. Bentuknya ini kan stressing. Ojo pisan-pisan seliramu ngombe dalam keadaan ngadeg, dalam keadaan berdiri. Ya, dengan yakin bahwa itu pesan yang Nabi Muhammad sampaikan, pesan yang disampaikan Rasul. Kemudian kita tetap saja kalau minum dalam keadaan berdiri. Terus Nabi Muhammad itu mau anggap apa? Kita saja, Pak, yang bukan Nabi, kita saja yang bukan Rasul, kita yang tidak maksum, kita yang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, kita yang masih berpotensi melakukan kesalahan. Ketika wanti-wanti pada seseorang, orang itu tidak komitmen dengan apa yang kita pesankan, kita tersinggung, Pak. Gimana, Pak? Nah, ini yang pesan Rasul, Pak. Rasul itu maksum. Rasul itu terjaga dari kesalahan. Yang beliau sampaikan pasti benarnya, hanya karena yang beliau pesankan terkait dengan minum. Tapi mobil kalau aku juga apa. Terus kemudian kita lakukan itu, kalau Allah saya tidak boleh mengatakan itu adalah sikap pendustaan yang kita lakukan pada beliau. Itu adalah sikap pelecehan yang kita lakukan terhadap apa yang beliau pesankan. Pak ngomong masalah ngono ayo dijerok-jerok nih, kok digayabet. Lek mau masalah ngombe, beliau pesan gak oleh dalam keadaan berdiri. Apalagi pesan-pesan yang muatannya ini lebih berat. Lalu Rasul itu wanti-wanti ngombe di dalam keadaan ngadeg. Mulai kita entengkan, kita remehkan, apalagi pesan yang berat untuk diamalkan sebab membutuhkan pengorbanan. Kalau saya lebih suka memahami semacam itu, Pak. Jadi komitmen kita
kekehnya kita di dalam memegang as-sunnah, itu bukti bahwa kita mengimani kapasitas Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya tekankan ini, Pak? Sebab statement agama, pernyataan agama itu tidak semuanya rasional, tidak semuanya logis. Artinya benar salahnya ini nggak bisa dibuktikan dengan pencermatan, dengan penelitian. Sebab itu bukan lagi bidang garap akal, tapi menjadi bidang garap iman. Jikalau Rasul bersabda atau Allah berfirman, ini menjadi statement agama. Misalnya, jangan minum dalam keadaan berdiri. Ada orang yang mencoba untuk meneliti sebetulnya efek jikalau kita minum dalam keadaan berdiri itu apa sih? Kalau kita minum dalam keadaan duduk, manfaatnya apa sih? Ternyata setelah diteliti, dalam keadaan berdiri, kita berdiri begini, kemudian kita minum, ternyata organ-organ tubuh kita yang ada kaitannya dengan air yang masuk, ini nggak bisa bekerja dan berfungsi secara maksimal. Itu bisa berfungsi, bekerja secara maksimal jika kita lakukan dalam keadaan duduk. Dan kemudian dari sisi etika, norma, akar, tata krama, kita melihat orang yang minum dalam keadaan duduk lebih etis, lebih mencerminkan dia punya adab dan tata krama. Gitu, betul. Apa kemudian gara-gara ini kita mengimani apa yang disabdakan Rasul? Tidak. Sekalipun bukti kebenarannya nggak bisa kita temukan, kita tetap melakukan apa yang dipesankan Rasul. Lek Rasul pesan gak oleh ngombe dalam keadaan ngadeg, ya wis lah, kita ikuti itu. Manfaatnya apa? Aku gak tahu. Yang penting saya mau melaksanakan apa yang dipesankan oleh beliau. Jadi minum sambil berdiri itu kebenarannya bisa dibuktikan, Pak. Bahwa lek ngadeg itu organ tubuh sing kaitannya dengan air yang masuk nggak bisa berfungsi secara maksimal. Tapi kalau agama ini berstatement tentang kehidupan pasca kematian misalnya, tentang alam barzah misalnya, kita bisa nggak membuktikan kebenarannya? Apa bisa kebenaran dari statement agama ini kita teliti? Rasul mengabarkan adanya yaumul ba'ats. Katanya orang-orang yang sudah mati kelak akan dibangkitkan lagi. Lalu membuktikan kebenaran ini gimana? Nggak bisa, Pak. Ini bukan domennya akal, ini domennya iman. Kapan itu ada orang yang katanya ini mendengarkan bahkan merekam tangisan penghuni kubur yang diadab. Oh, hebat kan? Dan ini di Blitar ini disampaikan di pengajian-pengajian, Pak. Bahkan suaranya ini disetel, Pak. Oh, aku kok kurang setuju dengan begini. Saya khawatir ada warga Mojokerto yang iseng. Itu loh, Blandar judi meninggal. Yuk coba kita rekam. Akhirnya direkam, Pak. Ternyata setelah rekamannya diambil, nggak ada suara apa-apa. Ternyata bandar judi itu di sana bisa menghuni kubur dengan tenang dan damai. Apa kesimpulannya begitu? Nggak bisa, Pak. Ini bukan domennya akal, tapi domennya iman. Oleh sebab itu, apapun yang beliau sampaikan, kita wajib mengimaninya, wajib membenarkannya, terlepas logis atau tidak, terlepas rasional atau tidak. Total kafah
100% harus kita benarkan apapun yang beliau sampaikan. Jadi kalau enggak begitu, ini bahaya. Sebab pada dasarnya agama itu dogma loh Pak. Agama itu pada dasarnya dogma. Cuman Islam itu indah ketika menghantarkan orang-orang kepada hakikat kebenaran. Ini masih diperintahkan untuk menggunakan potensi-potensi akal, penglihatan, pendengaran, rasa yang memang Allah anugerahkan. Untuk apa? Untuk agar bisa menguatkan keimanannya. Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak mikir? Afala ta'qilun? Apa awakmu enggak mengunggu akalmu? Afala tubashirun? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mendengar? Afala tasma'un? Dan sebagainya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, kita wajib membenarkan apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau kabarkan. Sehingga bentuknya perintah, ya sudah kita tunaikan perintah itu semampu kita. Kalau bentuknya larangan, ya sudah secara total kita tinggalkan larangan itu. Kan kaidah yang kita kenal itu terhadap perintah, kerjakan semampumu. Terhadap larangan, tinggalkan secara total. Kan begitu ya? Benar. Perintah, kerjakan semampumu. Sebab kita memang dikasih potensi yang tidak sama. Haji, perintah Pak. Ada orang yang mampu, tapi ada orang yang tidak mampu. Maka kerjakan jika orang tidak mampu. Kerjakan Pak. Jika memang kita mampu. Bagi yang tidak mampu, boleh tidak mengerjakannya. Tapi kalau larangan, jangan ditinggalkan semampu kita. Saya ini biasanya dalam 1 minggu itu mendem mabuk 3 kali. Oke lah, saya tinggalkan semampunya, sekarang jadi 2 kali. Bisa nggak? Nggak boleh. Itu total. Itu harus kita tinggalkan secara total. Oh, saya ini selama ini berprofesi sebagai rentenir. Saya selama ini aktivitas ekonomi saya nyerempet bahkan nabrak riba. Ya sudahlah, sementara nasabah saya potong sekian, yang ini tetap sajalah saya tinggalkan semampunya. Boleh apa enggak Pak? Enggak boleh. Saya sering sampaikan, kebetulan tadi ayatnya dibaca ketika saya sholat subuh di Al-Basit. Jadi orang yang memakan riba, alladzina ya'kuluna riba, jadi Allah yang dibaca imam di Al-Basit tadi, itu tidak akan bangun kecuali seperti bangunnya orang yang kesetanan karena kena penyakit gila. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Katanya begitu. Loh nyapa kok seperti itu? Zalika, yang demikian itu, bi annahum, karena sesungguhnya mereka qalu, mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jual beli itu sama dengan riba. Kalau saya beli sepeda motor 10 juta, boleh enggak saya jual 12 juta? Boleh. Apa bedanya kalau saya meminjamkan 10 juta dan memberi syarat harus dikembalikan 12 juta? Dia mempersamakan enggak? Nah ini nanti bangunnya seperti bangunnya orang yang edan, kata Allah. Maka Allah tegaskan keyakinan mereka itu, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
Sungguh Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Pak, saya sudah terlanjur 25 tahun Pak saya berprofesi sebagai rentenir. Terus gimana? Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih, barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, dia baca Al-Quran, baru dia tahu bahwa riba ini nggak boleh. Dia datang ke majelis taklim, ustadznya menyampaikan, ternyata anak nih duit riba itu ternyata nggak boleh. Fantaha, kemudian dia hentikan, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dia berhenti, kemudian habis berhenti gimana? Maka baginya ya yang sudah-sudah. Maksudnya gimana? Pak, saya sudah terlanjur ini, saya pinjamkan senilai 5 miliar, ini gimana? Ya ambil saja 5 miliar, itu milikmu, tapi pokoknya saja, bunganya nggak usah diambil. Pak, 25 tahun Mbak, saya sebagai rentenir sudah menjadi aset yang banyak. Ada rumah, ada sawah, ada mobil. Terus gimana ini? Apakah harus saya jual? Sebab dulu cara saya mendapatkannya dengan cara menjadi rentenir. Tidak usah, itu milikmu. Enak ya Pak? Enak, yang penting hentikan profesimu sebagai rentenir. Enak Pak? Terus urusannya gimana? Wa amruhu ilallah. Dan urusannya ada di tangan Allah. Mayoritas Pak, menafsiri ya terserah Allah. Tapi kalau saya tidak. Dia dihandle oleh Allah. Dia dibackingi oleh Allah. Loh Pak, 25 tahun loh Pak, dia jadi rentenir. Dulu, sekarang kan dia sudah taubat. Dia direngkuh dan disayangi oleh Allah karena dia patuh terhadap undang-undang yang diturunkan oleh Allah. Dia dibackingi Pak oleh Allah walaupun 25 tahun jadi rentenir. Kalau orang sudah taubat dihentikan luar biasa Pak? Luar biasa. Tapi kalau terus waman ada, barang siapa yang terus mengulangi, melakukan itu seakan tidak ada nasihat dan peringatan dari Tuhannya, faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Berapa lama Pak dia di neraka? Hum fiha khalidun. Dia kekal di dalam neraka. Loh, Pak, dia kan sholat, dia kan zakat, dia kan juga haji, bahkan umroh setahun 3 kali. Ini Pak, yang saya pernah baca pendapat para ulama, bahwa orang yang melakukan praktek riba, profesinya melakukan usaha yang berbau riba, maka baik dia mengakui keharamannya maupun tidak mengakui keharamannya, dia kafir. Buktinya apa? Dia menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Seperti halnya orang kafir yang juga akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabunar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha, mereka di dalam neraka itu khalidun, kekal. Pak, aku nggak percaya omonganmu. Tuduh no dalile. Yang saya baca tadi Suratul Baqarah ayat 275. Mbok jenengan cek Pak, apa bener sok nang neraka selawase. Monggo jenengan cek. Nah, kembali kepada yang kita bahas. Kalau memang Allah melarang itu, kita tinggalkan Pak, total. Ojo sebagian-sebagian. Yes, tak tinggal nih, sebagian nih, operasiku sing kono tak tutup,
tapi sing kono wis ben ae. Tak tinggalkan sebagian semampu saya. Bisa nggak begitu, Pak? Nggak bisa. Kalau larangan Allah harus kita tinggalkan secara total. Oke? Kemudian yang kedua, ketiga, setelah kita mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah, yang kedua kita juga membenarkan apapun yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sunnah itu menurut para ulama bisa dari perbuatan beliau, min af'alihi, atau dari sabda beliau, atau min aqwalihi, atau dari persetujuan beliau, atau min takririhi. Jadi af'al, aqwal, dan takrir ini harus menjadi sandaran kita, Pak. Dalam tataran aktualisasi, ternyata orang itu mengaktualisasikan dalam banyak bentuk, sebab mereka memahami juga dengan pemahaman yang berbeda. Cara untuk mensikapi itu supaya kita terkesan bijak, ya nggak terkesan, supaya kita itu menjadi orang bijak. Sejauh mereka ini diniatkan untuk bersungguh-sungguh berpegang pada as-sunnah, maka demi Allah akan menorehkan nilai kebajikan di sisi Allah. Kita, Pak, saya nggak melihat di sini yang hadir itu pakai jubah. Nggak ada di antara penjenengan yang memakai imamah. Tidak ada di antara penjenengan yang pakai serban. Ada saudara-saudara kita yang dengan niat mengikuti Rasul, itba Rasul, mutataati Rasul, itu sampai penampilannya berusaha persis dengan apa yang dilakukan Rasul. Dia pakai jubah, dia pakai imamah, dia pakai serban, dia pakai wangi-wangian. Kemanapun dia pergi, penampilannya semacam itu. Saya katakan, Pak, kalau itu diniatkan untuk mengikuti Rasul, insya Allah akan menorehkan nilai kebajikan. Jadi kita nggak usah lah, apa harus pakai jubah? Itu kan kultur Arab. Toh Abu Jahal juga pakai jubah. Ya jangan begitu, Pak, ya sudahlah. Bila maunya niatnya mengikuti Rasul seperti memelihara tidur, memotong kumis, tidak ada yang menafsiri, itu kan untuk identifikasi mana teman dan mana lawan, mana musuh dan mana bolo dalam kondisi perang. Sehingga Rasul milik bersikap dalam penampilan khilaf dengan orang-orang kafir. Itu kan penafsiran. Tapi ada orang yang ngomong juga, saya harus pelihara jenggot. Jenggot saya harus saya panjangkan. Sebab secara redaksional hati saya begini, insya Allah dia mendapatkan nilai kebajikan di sisi Allah. Ngono lho, Pak. Jangan tahu orang yang pakai siwak. Pakai siwak, kayu itu tahu. Itu niatnya juga itba Rasul. Walaupun saya secara pribadi cara memahaminya nggak begitu. Siwak itu substansinya adalah membersihkan gigi. Nah, sarana yang kita pakai terserah kita. Islam mencintai kebersihan. Islam punya mau gigi kita ini bersih. Pakai kayu, pakai sikat, pakai apa, monggo. Loh, Pak, Rasul kan pakai kayu. Bisa orang ada pabrik sikat. Pak, kan di dalam kayu ini ada semacam getah yang berpotensi bisa membersihkan gigi. Iya, bisa orang ada pabrik pasta gigi. Sekarang cukup dengan pasta gigi.
Ini hanya sarana. Terus menurut penjenengan gimana? Kita nggak perlu pakai kayu, klutuk, kemudian baru disai. Itu menurut saya bukan yunah itu, koproh itu. Nah, saya begitu. Tapi ada saudara kita yang tidak begitu. Enggak, Rasul begitu. Klutuk disai. Klutuk disai. Niatnya apa? Mengikuti Rasul. Insya Allah akan menorehkan nilai kebajikan. Ngono yang melincipi lambi. Kok bau menturah, kok penggayaan kurang pekerjaan. Wong ketika mau Allah ini adalah pakai kan kita akan tambah musuh. Kenapa nggak? Ya sudah, insya Allah bernilai kebajikan. Jadi misal Pak, tentang paham ayat Allah gitu loh Pak. Di mana Allah? Itu yang kita pahami kan ada dua kelompok yang berbeda. Nah, masing-masing kelompok ini minimal mentertawakan kelompok yang berbeda. Nah kemarin ini ada seorang ustadz, ini yang menyampaikan, wah ini lebih cool ini, lebih dingin ini. Aina Allah, di mana Allah? Satu kelompok mengatakan Allah di arsy. Kok begitu? Ya ini dalil primernya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia berasumsi, dia berdalih, berhujjah secara redaksional, secara literal, unine ayat Allah itu di arsy. Ya sudah, jangan dimaknai yang macam-macam. Bahwa Allah di arsy itu kan Allah yang mengabarkan. Allah sendiri yang ngasih informasi. Mau apa lagi kita? Kalau begitu, ya sudah kita yakin Allah di arsy. Bahwa Allah di arsy harus kita imani itu. Jangan bisa Pak melihat dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, Muhammadiyah ternyata mono. Ternyata ada kelompok yang lain, termasuk Ustaz Hadi Hidayat yang makan kata Muhammadiyah menjadi kelompok yang lain ini. Oh, Allah nggak boleh dikatakan di satu tempat, sebab Allah tidak mungkin keberadaannya membutuhkan tempat. Nggak mungkin Allah itu disekat oleh ruang. Kalau sudah di satu tempat, nggak mungkin di tempat yang lain. Itu sifatnya makhluk. Karena Allah mukhalafatul lil hawadits, laisa kamitslihi syai'. Allah itu jangan dikotori dengan sifat-sifat yang hanya pantas dimiliki oleh makhluk. Maksudnya kata istiwa jangan dimaknai dengan bersemayam, terus dimaknai istawala, dimaknai menguasai. Sebab secara fitrati langit itu dipahami manusia sebagai tempat yang tinggi dan agung. Kalau Allah di arsy dan Allah salah jika tidak dikatakan di arsy, berarti kamu menuduh bahwa Allah itu keberadaannya membutuhkan tempat. Ya terus, kalau kamu mengatakan Allah membutuhkan tempat, berarti kamu telah mensifati Allah dengan sifat yang hanya pantas dimiliki oleh makhluk. Kamu nodai kesucian Allah. Ini yang bertentangan, Pak. Nah, Allah itu kan punya sifat qidam dan baqa, tidak berawal dan tidak akan berakhir. Tapi semua makhluk ini kudus dan fana, ada awalnya dan akan ada akhirnya. Pertanyaannya, arus ini ciptaan atau bukan? Arus ini ciptaan Allah atau bukan? Ya ciptaan, dia diciptakan oleh Allah. Berarti ketika arus belum diciptakan, arus belum ada, Allah di mana? Kan begini ya, akhirnya begini. Nah, kemarin itu saya mendengarkan, itu jawaban yang lebih cool. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, ini sama-sama berangkat dari sikap kehati-hatian. Kelompok yang pertama didasarkan pada ayat suci
firman Allah yang suci, itu yang harus kita pahami. Kita tidak boleh menafsiri yang macam-macam. Jadi yes, itu yang kita pahami. Tapi bila takyif, kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana persemayaman Allah. Jadi yakin di aras, wis gak usah nekokni bagaimana dia bersemayam. Jadi ini berangkat dari sikap kehati-hatian, tidak mau mentakwilkan ayat dengan takwil yang macam-macam. Ini berarti hati-hati kelompok yang ini. Yang ini juga berangkat dari sikap kehati-hatian, tidak mau mensifati Allah dengan sifat yang celah. Jadi iki ya dihargai, dipuji, sing iki ya dihargai, ya dipuji. Sikap ini gila Pak, sing saiki sulit untuk kita temukan. Jadi sing kene, oh ini ayatnya begini kok, kamu mentakwilkan yang macam-macam. Bukankah takwil itu hanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Kamu mau saya tuduh kufur terhadap ayat, ayatnya begini, kamu menafsiri yang macam-macam, kamu kufur terhadap ayat. Kamu ini kelompok mujasimah ini, kamu menjisimkan Allah, mematerikan Allah. Allah kamu sifati dengan sifat-sifat yang tercela. Kamu itu zindik kamu lah. Balik menurut Pak. Tapi kalau kita bijak, dia hati-hati, dia juga hati-hati. Di rumah ini kupeng benar ada Pak. Nah, mana Pak kartu itu mana. Nah, kembali kepada yang kita bahas. Jadi kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sunnah bisa dari perbuatan, bisa dari sabda, bisa dari keputusan-keputusan beliau. Jadi nyunah itu jangan hanya terkait masalah ubudiyah saja, Pak. Kalau ulama memang berpendapat yang terkait dengan hal yang bersifat ubudiyah, ini jenenge sunnah purba. Wajib Pak itu kita ikuti. Kalau nggak mengikuti, ini bisa terancam ibadah kita nggak sah. Tapi ada sunnah itu sunnah ta'ah namanya. Kita dihimbau saja. Rasul tahajud, ya sudah kita tahajud. Saya nggak mampu, ya sudah nggak apa-apa, nggak ngikuti. Rasul misalnya kalau tidur miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Tapi kamarku itu nggak mungkin saya bisa melakukan itu. Nggak harus menghadap kiblat, aku mungkar. Tapi bisa jujur, kalau mau jujur misalnya menghadap ke timur. Nah ini kan hanya to'ah, sebaiknya ikut. Kalau nggak ikut nggak apa-apa. Tapi dalam sholat, dalam haji harus mengikuti Rasulullah. Boleh nggak Pak? Misalnya kita dalam sa'i, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Boleh apa enggak Pak? Boleh apa enggak Pak? Enggak boleh. Itu sa'i mau coba Pancasila. Itu. Boleh enggak kita waktu sa'i, karena kita itu anggota jamaah tertentu, terus ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walatakum minal iman, inhadu ahlal watan. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau di luar itu, saudara-saudara kita menyanyikan lagu itu untuk menyemangati di dalam organisasi, boleh apa enggak? Monggo, monggo. Ning pas sa'i ojo diwaca, ngoten arep kula. Mentang-mentang senengane lagu itu sa'i barang sing diwaca itu. Padahal pencipta lagu ini, bahkan Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini rentar Pak, sa'i moco ya lewatan itu. Nah, itu yang saya maksud. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian yang terakhir terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita meski mencintainya, mencintai tentu dengan berbagai aktualisasi. Ada yang mencintai dengan komitmen terhadap sunnahnya, ada yang mencintai dengan
niru-niru apa yang beliau lakukan. Ada yang mencintai dengan banyak mempelajari sirahnya. Ada yang mencintai dalam bentuk mencintai duriannya. Hari ini Pak, kita jenengan kita enggak paham. Ada seorang kiai namanya Utsman Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dia masih muda, sama saya masih lebih tua saya, tapi alim, pinter. Dia menulis sebuah tesis. Di dalam tulisannya itu dia menulis bahwa klan Ba'alawi oleh Robitoh Alawiyah itu loh Pak, itu ternyata tidak terkonfirmasi nasabnya itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini Pak, geger ini Indonesia bagi yang ngerti. Jangan kita nggak tahu ini Pak. Sampai kemarin dibahas di IAIN Syarif Hidayatullah, dibahas di Keraton Kesultanan Banten, sampai sana Pak. Sebab kalau ini yang dipercaya, hancur Pak. Termasuk sanad ilmu itu sampai menuduh bahwa ulama-ulama pendahulu kita ini adalah pembohong. Mereka mengklaim ada hubungan darah dengan Rasul, cuman akon-akon saja. Enggak ya, kiai-kiai yang punya nama, misalnya Wali Songo, yang betul-betul berdakwah mendakwakan Islam, kita tuduh mereka pendusta dan pembohong. Ini kira-kira mengurangi reputasinya loh, Pak. Ya. Ini kelakuannya Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi ada saudara kita yang membela itu dari kelompok Robitoh Alawiyah. Jenengan berarti nggak ngerti Pak itu. Nah, karena jenengan nggak ngerti, saya pun juga nggak ada kepentingan dengan itu. Saya ini Pak, saya ini malu Pak. Saya ini kalau dilihat sampai di atasnya cangga, mbah, buyut, kemudian cangga sampai di atasnya. Ini dari nama saja, yang Islami tidak ada Pak. Terus kemudian yang saya dengar ceritanya itu yang terkenal jadi ulama, kiai, jadi imam masjid, tidak ada Pak satupun dari kakek buyut saya itu tidak ada. Jadi saya ini bukan orang yang pantas membanggakan diri terkait dengan nasab. Tapi saya nggak ada kepentingan itu. Tapi saya merasa bahwa menghormati minimal, takdim minimal kepada orang-orang yang punya garis nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mesti kita lakukan, Pak. Rasul berpesan bahwa agama ini kelak akan dibela dan dihantarkan kepada kejayaan oleh dzurriyyahku. Imam Mahdi itu nanti kan dzurriyyah Rasul yang punya nama dan bapak seperti Rasulullah, kan begitu hadisnya. Jadi alai diri itu enggak hormat, enggak takdim. Ojo-ojo yang enggak kita takdimi, yang enggak kita hormati adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa Islam kepada kejayaan. Cuman kita itu enggak biasa Pak, berada dalam kultur takdim, hormat kepada orang-orang yang punya hubungan nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk cara mencintai beliau. Tapi yang paling ampuh mencintai beliau adalah tekun terhadap sunnah-sunnah beliau. Rasul itu kan hebat tuh. Saya ini rindu sahabat. Rindu pada siapa? Rindu kepada kelompok orang-orang yang dia tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepada apa yang pernah aku sampaikan. Ini yang dimaksudkan, jangan-jangan kita, Pak. Aku rindu kepada mereka. Ojo-ojo yang dimaksud awak itu. Awak itu orang tahu Pak cetek karo Kanjeng Nabi. Tapi kita percaya bahwa beliau adalah Rasulullah, kita yakin dan membenarkan bahwa yang beliau sampaikan adalah benar adanya.
Sahabat hebat, tapi Rasul sikapnya biasa-biasa saja. Loh kenapa? Ya awakmu iman laraku ya pantas, so awakmu bersama dengan saya. Ini loh ada kelompok orang-orang nggak pernah ketemu dengan saya, beda jauh generasinya dengan saya, tapi dia mengimaniku. Itu saya rindukan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak pantas Pak, kita tidak mencintai beliau. Padahal beliau sangat mencintai kita. Saya pernah baca sebuah literatur, sayangnya ini berbahasa Malaysia. Tapi cerita ini konon diambil dari sebuah hadis. Saat-saat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Beliau meninggal itu kira-kira waktu Mojokerto ya sekitar jam 9, jam 10 itu Pak. Kisah itu diawali dengan datangnya seorang tamu Pak. Assalamualaikum. Nggak dijawab. Assalamualaikum. Yang keluar ini Fatimah Pak. Rasul sedang sakit. Tolong dong jangan diganggu. Rasul beliau sedang sakit. Tapi Rasul kemudian dawuh dari dalam. Sopondo, siapa Fatimah? Saya nggak tahu ya, saya belum pernah melihat. Suruh dia masuk. Akhirnya masuk. Fatimah ditanya, tahukah Fatimah siapa dia? Saya nggak tahu ya, coro basa Mojokerto saya nggak tahu ya. Gitu. Dialah yang akan memisahkan kenikmatan-kenikmatan kita. Wis Fatimah wis gak kena timpet. Ali itu mukanya ini ditutup, wis gak kena ditekoni. Demikian juga sahabat yang lain. Umar ini diceritakan malah depresi. Di awal-awal Rasul meninggal ini, sebetulnya yang dilakukan Muhammad Rasulullah seperti yang terjadi pada Musa alaihi salam. Dia dipanggil oleh Allah selama 40 hari dan dia akan kembali lagi. Semuni Muhammad mati loh. Jadi kalau mengedan sakit cintanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian ketika Israel ini sudah datang, kemudian ditanya, mana Jibril? Sebentar kemudian Jibril datang. Nah, terus kemudian Jibril ini ditanya, gimana Jibril? Seluruh malaikat langit sudah siap untuk menerima kedatangan rohmu. Itu disikapi Rasul itu biasa, bukan kabar yang gembira. Terus Jibril menambah, seluruh bidadari surga sudah mempersiapkan tempat untukmu. Biasa Pak, biasa. Itu. Umatku gimana? Surga diharamkan untuk siapapun sebelum umatmu masuk surga. Jadi dikabarkan begitu. Nah, terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaya rada enek kabar gembira begitu. Begitu dikasih kabar bahwa umat beliau itu mendapatkan fasilitas. Itu. Kemudian Israel diperintahkan untuk bekerja, tapi diwanti-wanti sehalus mungkin, jangan kasar, jadi sehalus mungkin. Maka Israel bekerja, Pak. Saya bacanya dalam bahasa Malaysia. Ketika Israel ini bekerja, terus beliau itu bilangnya dalam bahasa Malaysia gini, sakit nian itu apa Pak? Sakit nian itu.
Kemudian yang beliau lakukan, ini Pak, yang menurut saya menyentuh hati, Pak. Rasulullah itu mboten donga, ya Allah, hilangkan rasa sakitku, tidak begitu. Tapi yang beliau minta kepada Allah, ya Allah, tolong sakitnya umat-umatku ketika sakaratul maut, saya saja yang menanggung. Ini Pak, yang bukti bahwa beliau ini orang yang sangat mencintai kita. Sampai tanggung jawabnya itu beliau wujudkan di akhir kehidupan beliau. Maka di momen semacam ini kita sekali lagi kita akui bahwa beliau utusan Allah. Kita benarkan kabar yang beliau sampaikan, kita ikuti sunnah-sunnah beliau, dan kita cintai beliau. Betul kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.